Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 651. Tan Chen, apakah ada yang salah? Zhou Ziqian bertanya dengan suara rendah. Oh, jangan apa-apa. Ayo masuk dan lihat. David mengikuti Zhou Ziqian menuju kamar. Namun sepanjang jalan, David tidak merasakan sedikit pun energi spiritual, melainkan angin suram. Logikanya, jika keluarga Shen memiliki Raja Ginseng berumur 10.000 tahun, mereka seharusnya bisa merasakan aura yang terpancar dari Raja Ginseng tersebut meski dalam radius beberapa ratus meter. Namun David tidak merasakannya sama sekali. Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Wanyan Shenwang tidak ada di halaman keluarga Shen. Dan yang kedua adalah keluarga Shen tidak memiliki Wanyan Shenwang sama sekali, tetapi menyebarkan berita palsu. Tapi apapun masalahnya, David harus membicarakan Wanyan Shenwang terlebih dahulu. Jika dia tidak melihat apapun, David tidak akan berdagang. Zhou Ziqian membawa David dan yang lainnya ke aula. Meskipun ada banyak pelayan keluarga Shen, tidak ada yang menghentikan mereka. Dan mereka semua sedikit mengangguk untuk menyambut Zhou Ziqian. Terlihat bahwa Zhou Ziqian akrab dengan keluarga Shen. Setelah memasuki aula, saya melihat 5 atau 6 orang duduk di sofa. Ada yang merokok, mengerutkan kening. Ada yang menundukkan kepala, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dan seorang wanita dengan air mata berlinang. Dia pasti baru saja menangis. Paman Zhou, kapan kamu tiba? Silakan duduk. Saat ini, seorang pemuda menemukan Zhou Ziqian dan mereka. Jadi dia buru-buru bangun dan berkata. Yang lain juga melihat ke atas dan melihat Zhou Ziqian datang. Dan mereka semua berdiri untuk menyambutnya. Semua orang menghormati Zhou Ziqian. Duduk. Semuanya duduk. Zhou Ziqian sedikit tersanjung. Dia buru-buru melakukan penyesuaian untuk membiarkan semua orang duduk. Turun. Lalu bertanya kepada pemuda itu. Shen Lang, ku dengar ayahmu sakit. Jadi aku mengangkut ke sini. Bagaimana kabar yang lain? Zhou Ziqian sangat berpengetahuan tentang dunia, jadi dia tidak menyebut Wanyan Shenwang sama sekali. Sebaliknya, dia pertama-tama peduli dengan tubuh Shen Wansan, kepala keluarga Shen. Dengan cara ini, ketika tiba saatnya untuk membicarakan Wanyan Shenwang, keluarga Shen selalu ingin jaga wajah. Hei Shen Lang menghela nafas, apakah kita tidak khawatir? Ketika saya baru kembali, ayah saya baik dan buruk. Dan kadang-kadang saya bisa bertemu orang. Tetapi sekarang saya seperti orang bodoh. Saya tidak kenal siapapun. Dan saya masih tua. Berteriak, menggigit saat melihat seseorang. Ketika Zhou Ziqian mendengarnya, dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kondisi Shen Wansan menjadi begitu serius. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana jadinya seperti ini? Meskipun Zhou Ziqian mendengar apa yang dikatakan adik laki-lakinya, Zhou Zicheng. Apa yang diketahui Zhou Zicheng hanya sedikit bulu. Bagaimanapun, hanya keluarga Shen yang mengetahui alasan sebenarnya. Shen Lang membuka mulutnya, tetapi tanpa mengucapkan kata pun. Dia menghela nafas dan duduk kembali. Anggota keluarga Shen lainnya juga mengangguk. Dan beberapa pelan menangis. Apakah kamu tidak berdiskusi dengan dokter? Zhou Ziqian bertanya dengan wajah bertanya-tanya. Saya sudah mencarinya. Saya telah mencari dokter dalam radius ratusan mil. Tidak ada yang bisa melihatnya. Mereka semua mengatakan bahwa Wansan tidak akan bertahan selama 3 hari. Wanita itu menjawab. Dan saat dia berbicara, dia menangis. Kakak dan adik, jangan menangis untuk saat ini. Saya pikir akan ada jalan. Zhou Ziqian. Wanita menghibur itu, lalu melirik ke arah David. Dan kemudian berkata kepada keluarga Shen, saya kembali kali ini. Dari Guanmei diundang secara khusus Tuan Chen. Tuan Chen adalah seorang dokter terkenal. Tidak peduli apa jenis penyakitnya, obatnya pasti akan menyembuhkan penyakitnya.
Ketika semua orang melihat Zhou Zigan membawa seorang dokter jenius, mereka semua memandang David dan 3 orang di belakang Zhou Zigan. Pada akhirnya, mata semua orang terkejut pada Lin Tianhu. Bagaimanapun, Lin Tianhu lebih tua, dan dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang dokter jenius. Tetapi David, seorang pemuda berusia awal 20-an, tidak ada yang mengira sebagai seorang dokter jenius. Bab 652. Melihat mata semua orang tertuju padanya, Lin Tianhu tiba-tiba merasa tidak nyaman, dan buru-buru menunjuk ke arah David. Ini Tuan Chen, dokter jenius yang menyembuhkan penyakit ini. Melihat Lin Tianhu berkata bahwa David adalah seorang dokter jenius, semua orang di keluarga Shen tercengang, dan mata mereka penuh rasa tidak percaya. Ya, ini Tuan Chen. Jangan melihat masa muda Tuan Chen, tetapi keterampilan medisnya adalah milik Sai Huatuo. Zhou Ziqian juga menunjuk ke arah David dan berkata, melihat Zhou Zigan mengatakan ini, keluarga Shen hanya memiliki sedikit rasa percaya diri di mata mereka. Paman Zhou, karena dia adalah seorang dokter jenius, tolong lihat ayahku. Selama ayah saya bisa disembuhkan, keluarga Shen saya akan sangat berterima kasih. Melihat ini, Shen Lang buru-buru berkata kepada Zhou Zigan, di mana Zhou Zigan berani mengambil keputusan. Dia hanya bisa melihat kembali ke arah David. Tuan Chen, bagaimana menurutmu? Penyakitnya bisa disembuhkan. Tapi sebelum kita bisa menyembuhkannya, sebaiknya kita berbicara dengan jelas, kata David enteng. Ya, mari kita perjelas dulu, agar tidak ada pertengkaran nanti. Zhou Ziqian mengangguk lagi dan lagi. Katakan padaku, berapa yang kamu inginkan? Shen Lang bertanya pada David. Bagaimanapun, keluarga tersebut berasal dari ribuan mil jauhnya dari bea cukai. Jadi tidak berlebihan untuk menegosiasikan harga sebelum menemui dokter. Dan keluarga Shen bukannya tidak masuk akal. Saya tidak ingin uang. David menggelengkan kepalanya. Aku akan menyembuhkan ayahmu. Tapi kamu harus menjamin bahwa Raja Wanian hanya bisa menjualnya kepadaku. Dan biarkan aku melihat barangnya dulu. Begitu kata-kata David keluar, keluarga Shen semua tercengang. Tetapi wajah Shen Lang tenggelam dan berkata, jadi, Anda datang ke sini untuk Wanian Shen Wang. Paman, Zhou, apa yang terjadi? Jika Anda ingin Raja Wanian, dengan persahabatan antara kedua keluarga kami, selama harganya cocok, tentu saja kami akan menjualnya kepada Anda terlebih dahulu. Tetapi Anda membawa apa yang disebut dokter jenius untuk merawat ayah saya. Tetapi Anda mengancam keluarga Shen saya dengan itu. Apakah ini benar? Terlalu banyak untuk dikatakan. Zhou Zigan buru-buru menjelaskan keponakan. Anda salah paham. Tuan Chen memang sedang bergegas menemui Raja Wanian. Tapi dia memang seorang dokter jenius yang bisa menyembuhkan penyakit ayahmu. Saya jelas tidak menggunakan ini untuk mengancam Anda. Arti dari keluarga. Selain itu, keluarga Zhou kita tidak akan menginginkan Raja Ginseng 10.000 tahun ini. Bagaimana saya berani mengambil keputusan tentang apa yang disukai Tuan Chen? Saya hanya ingin melihat-lihat, lalu membeli Raja Ginseng Wanian Anda. Bukan itu aku. Jangan memberimu uang. Kepada siapa Anda menjualnya? Jual saja padaku Raja Ginseng Wanian. Dan aku akan menjaga ayahmu tetap aman. David memandang Shen Lang dan berkata dengan ringan. Begitu Shen Lang mendengarnya, dia benar sekali dalam apa yang dikatakan David. Siapapun yang menjual ini juga menjualnya, asalkan harganya cocok, dan David juga bisa menyembuhkannya. Penyakit ayah, oke, aku berjanji, kamu akan menjaga ayahku dulu, dan aku berjanji akan menjualmu Raja Ginseng Wanian. Setelah Shen Lang berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, aku ingin melihat sesuatu dulu. David tidak merasakan keberadaan Raja Wanian Shen di keluarga Shen. Jadi dia harus melihat sesuatu terlebih dahulu. Jika dia ditipu oleh keluarga Shen, lalu kepada siapa David akan pergi? David ingin melihat semuanya terlebih dahulu, yang membuat Shen Lang langsung terdiam. Alis Shen Lang sedikit berkerut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Keponakanku sayang, lihat saja. Dan kamu tidak akan melewatkan apapun. Permintaan Tuan Chen masuk akal. Zhou Zigan melihat Shen Lang ragu-ragu. Jadi dia membujuknya. Tapi Shen Lang masih tidak berbicara.
dan anggota keluarga Shen lainnya juga diam. Melihat situasi kelompok seperti itu, Zhou Zigan mengerutkan kening keponakan. Bukankah kalian tidak memiliki Wanyan Shenwang sama sekali? Tidak, tidak, Paman Zhou. Pasti ada Raja Ginseng berumur 10.000 tahun di keluarga Shen kita. Hanya saja, hanya Raja Ginseng ini. Tepat ketika Shen Lang hendak memberitahu alasannya, sebuah suara gembira tiba-tiba datang langer. Saya mengundang Direktur Rumah Sakit Rakyat Pertama Feng Tian untuk merawat kakak laki-laki tertua saya. Dan kakak laki-laki tertua saya diselamatkan. Bab 653. Semua orang mencari ketenaran. Dan melihat seorang pria parubaya masuk dengan seorang pria berusia 60 dengan dukungan penuh hormat. Pria parubaya ini adalah adik laki-laki Shen Wanshan, Shen Wanfu. Dan pria berusia 66 adalah Zheng Sun, Direktur Rumah Sakit Rakyat Pertama Feng Tian. Ketika semua orang di keluarga Shen melihat Zheng Sun datang, mereka semua buru-buru berdiri untuk menyambutnya, dan mengundang Zheng Sun menemui majikannya untuk duduk. Kedatangan Zheng Sun membuat keluarga Shen seketika melupakan keberadaan David. Bagaimanapun, mereka skeptis terhadap identitas David sebagai seorang dokter jenius. Bagaimanapun, David masih terlalu muda, dan Zheng Sun adalah seorang dokter jenius yang terkenal di seluruh Timur Laut. Hanya saja dia semakin tua. Setelah pensiun, Zheng Sun tidak lagi menemui dokter. Tidak peduli berapa banyak uang yang dibayarkan, Zheng Sun tidak akan melihatnya. Seseorang pernah menawarkan 100 juta untuk meminta Zheng Sun membantunya menemui dokter, tetapi Zheng Sun menolak. Dan kali ini Shen Wanfu mengundang Zheng Sun, yang membuat seluruh keluarga Shen melihat harapan. Zheng Sun menatap keluarga Shen dengan bangga, dan kemudian berkata, Shen Wanfu, lelaki tua ini berjanji padamu untuk datang dan menemui saudaramu. Tapi jangan lupakan kondisiku. Jika kamu berani berbohong padaku, jangan lihat aku. Itu adalah tulang yang tua, mudah untuk berurusan dengan keluarga Shenmu. Presiden Zheng, apa yang saya janjikan kepada Anda, saya pasti akan melakukannya. Setelah kamu menyembuhkan kakak tertuaku, aku akan membawamu menemui Wanyan Shenwang segera. Jika Presiden Zheng tertarik, kami akan memberikan prioritas kepada Presiden Zheng. Membeli. Shen Wanfu dengan cepat meyakinkan. Ternyata alasan Zheng Sun bisa datang adalah karena Raja Ginseng yang berumur 10.000 tahun. Sepertinya ia juga ingin mendapatkan Raja Ginseng yang berumur 10.000 tahun tersebut. Presiden Zheng, selama Anda menyembuhkan ayah saya, apapun bisa dikatakan. Shen Lang juga berkata dengan cepat. Mereka menaruh semua harapan mereka pada Zheng Sun sekarang. Jika Zheng Sun tidak bisa berbuat apa-apa, saya khawatir orang lain akan semakin tidak berdaya. Melihat keluarga Shen mengatakan ini, Zheng Sun mengangguk, sangat puas dengan sikap keluarga Shen. Shen Lang, kami yang duluan. Selain itu, Tuan Chen juga bisa menyembuhkan ayahmu. Mengapa kamu berjanji pada orang lain? Zhou Zigan sedikit kesal saat melihat keluarga Shen memberi Zheng Sun ginseng 10.000 tahun ini. Shen Lang melirik Zhou Zigan, dan berkata dengan sedikit malu, Paman Zhou, kami tidak tahu dokter jenius yang Anda temukan, dan tidak ada yang bisa mempercayainya. Dan Presiden Zheng adalah seorang dokter jenius terkenal di Timur Laut negara kami. Jadi kamu juga pasti begitu. Anda pernah mendengarnya. Tentu saja kita harus memberikannya kepada Din Zheng terlebih dahulu. Zhou Zigan ingin mengatakan sesuatu, tetapi langsung dihentikan oleh David. Jangan beritahu mereka. Tidak ada yang bisa melihat penyakit pemilik laki-laki kecuali saya. Jadi tidak apa-apa membiarkannya. Yang lain mencobanya. David tahu bahwa Shen Wanshan ini tidak sakit sama sekali. Dia juga tidak sakit sama sekali. Ini akan menjadi gejala seperti ini. Terus terang, Shen Wanshan histeris. Dan ini bukan hanya soal suntikan dan obat-obatan. Begitu kata-kata David keluar, Zheng Sun, yang sedang duduk di sofa, menatapnya dengan dingin. Ketika dia melihat bahwa David baru berusia awal 20-an, dia mengucapkan kata-kata yang begitu liar, dan dia mengatakannya di hadapannya. Ini jelas tidak memperhatikannya. Huff, kamu masih muda, dan nada bicaramu cukup gila. Orang tua ini telah berpraktek kedokteran selama beberapa dekade. Saat saya mentraktir orang,
Saya khawatir Anda masih belum tahu di gunung mana harus didaki pohon. Zheng Sun menegur David dengan wajah dingin. Nak, dari mana asalmu? Di depan Dekan Zheng, Anda berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Tahukah Anda bahwa Din Zheng berada di wilayah timur laut kita, dan dia adalah seorang dokter terkenal? Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkannya. Dekan tidak menyukainya. Yah, jadi tidak ada yang menyukainya. Shen Wanfu memandang David dan berkata dengan ekspresi jijik. Benar, saya belum pernah mendengar bahwa Dekan Zheng telah mengambil tindakan, dan dia menderita penyakit yang parah. Kamu masih muda. Kamu tahu, kamu harus tetap di tempat yang sejuk. Anggota keluarga Shen lainnya juga berbicara dengan dingin kepada David. Bab 654. Bagaimanapun, David membuat Zheng Sun kesal, dan itu tidak baik untuk keluarga Shen mereka. Itu benar-benar membuat Zheng Sun menjauh, yang akan merawat Shen Wansan ke dokter. Apa yang Anda tahu, Tuan Chen tidak hanya ahli dalam bidang kedokteran, tetapi juga bisa meramu alkimia. Mengapa Anda tidak membandingkan Tuan Chen dengan dokter biasa? Zhou Zigan menjadi cemas saat melihat semua orang di keluarga Shen melontarkan komentar tidak sopan kepada David. Saudara Zhou, kami telah menerima kebaikan Anda. Anda harus mengambil dokter jenius yang Anda temukan. Kami yakin bahwa kami memiliki Direktur Zheng di sini. Kami tidak membutuhkan dokter sekuat itu. Shen Wanfu sebenarnya memerintahkan Zhou Ziqian untuk mengusir tamu. Hal ini membuat Zhou Ziqian marah. Namun ia menemani David menjual Raja Ginseng Wanian. Meskipun ia marah, Zhou Ziqian tidak bisa pergi. Oke, mari kita bicarakan gejala kakakmu dulu. Zheng Sun melihat David dan Zhou Zigan berhenti berbicara. Jadi dia melambaikan tangannya dan bertanya pada Shen Wanfu. Ketika Shen Wanfu mendengar ini, dia buru-buru mengikuti Zheng Sun tentang anak sulungnya. Situasi saudara laki-laki. Zheng Sun sedikit mengernyit saat melihat deskripsi Shen Wanfu. Mendengarkan apa yang kamu katakan, kakakmu sepertinya tidak sakit. Sepertinya dia histeria, dan pikirannya dibingungkan oleh hal-hal kotor. Zheng Sun menganalisis. Apa? Ketika semua orang di keluarga Shen mendengar ini, mereka semua panik. Meskipun keluarga Shen kaya, mereka semua adalah orang biasa. Mereka kadang-kadang mendengar tentang hantu dan dewa, tetapi mereka belum pernah bertemu dengan mereka. Sekarang mendengar Zheng Sun mengatakan ini, mereka semua terkejut. Namun, karena reputasi Zheng Sun, mereka tidak bisa tidak mempercayai apa yang dia katakan. Jadi Shen Wanfu buru-buru bertanya, Presiden Zheng, kalau begitu, apakah ada bantuan untuk saudara laki-laki saya? Tentu saja disimpan, karena saya di sini. Meskipun histeria, saya bisa disembuhkan. Jangan khawatir, Zheng Sun berkata dengan percaya diri. Mendengar perkataan Zheng Sun, keluarga Shen merasa lega, dan David memandang Zheng Sun secara tidak terduga. Dia tidak menyangka pihak lain dapat melihat bahwa itu adalah histeria, dan dia sedang disusul oleh hantu. Zheng Sun meraba-raba tubuhnya, dan dengan cepat mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang indah. Setelah dibuka, di dalamnya terdapat pil seukuran ibu jari yang berwarna hitam dan tidak licin. Ketika Zhou Ziqian melihat pil tersebut, matanya tiba-tiba berbinar, karena dia terlihat terlalu familiar, dan kotak kayu kecil berisi pil tersebut jelas dibuat oleh seseorang yang dia kirim untuk diproses, khusus untuk pengemasan Xiao Huandan, dan pil hitam itu Zheng Sun yang dipegang di tangannya adalah Xiao Huandan. David tertawa saat melihat Zheng Sun mengeluarkan Xiao Huandan dari pelukannya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Presiden Zheng, apa ini? Shen Wanfu bertanya dengan bingung. Anggota keluarga Shen lainnya juga berkumpul dan melihat dengan cermat pil di tangan Zheng Sun. Melihat penampilan penasaran semua orang, Zheng Sun berkata dengan bangga pil ini disebut Xiao Huandan, memiliki efek menyegarkan pikiran dan memperkuat tubuh. Tetapi ini adalah obat ajaib yang saya habiskan jutaan dan terus-terusan. Hubungan itu didapat dari adat, dan hanya yang ini saja yang didapat. Jika bukan karena Anda, Raja Ginseng Wanian dari keluarga Shen, saya enggan mengeluarkannya. Pil obat ini akan memastikan bahwa pikiran tuan keluarga Shen dapat dipulihkan. Apa yang dikatakan Zheng Sun sangat percaya diri,
Tetapi anggota keluarga Sen itu tercengang ketika mendengarnya. Mendengar kata-kata Zheng Sun, mata Zhou Zigan membelalak karena terkejut. Pil obat ini dijual olehnya, dan kotak kemasannya dirancang dan dibuat olehnya. Tetapi dia belum pernah membelinya dengan harga beberapa juta. Yuki masih di depan David. Bukankah Zheng Sun mengatakan ini? Dia menjebak Zhou Zigan karena mengambil uang gelap. Anda harus tahu bahwa pil Xiao Huan dimurnikan oleh David dan diserahkan kepada Zhou Ziqian dan He Zigang untuk dijual sebagai agen. Harganya sudah pasti, dan jumlah uang yang mereka berikan kepada David juga sudah pasti. Akankah David dengan senang hati memberi David uang sebanyak itu? Bab 655. Keringat dingin mengucur di dahi Zhou Zigan. Dia buru-buru menatap David, dan ingin menjelaskan kepada David. Tetapi dia terhenti oleh tatapan mata David. David percaya bahwa Zhou Zigan tidak berani memakan uang gelap. Omong kosong. Lagi pula, David bahkan tidak tahu kalau Xiao Huan dan yang dibuatnya juga bisa menyembuhkan histeria. Ini benar-benar tidak masuk akal. Meski Xiao Huan dan dapat menyegarkan pikiran dan menguatkan tubuh, jika ingin memberikan hal-hal kotor yang ada di tubuh manusia, dipaksa keluar, Xiao Huan dan tidak memiliki efek seperti itu. Hanya saja David tidak langsung membeberkan Zheng Sun itu. Dia ingin terus menunggu untuk melihat lelucon Zheng Sun. Ketika keluarga Sen melihat bahwa Zheng Sun tidak berguna, mereka tentu akan memintanya. Presiden Zheng, uang untuk pil ini akan dibayar oleh keluarga Sen kami. Dan kami tidak akan pernah membiarkan Presiden Zheng menderita. Sen Wanfu mengerti maksud Zheng Sun. Jadi dia berkata dengan cepat. Bos Sen bersikap sopan. Saya tidak bermaksud seperti itu. Itu hanya beberapa juta. Dan saya masih belum menganggapnya serius. Zheng Sun melambaikan tangannya sambil tersenyum. Lalu memberikan Xiao Huan dan kepada Sen Lang pergi dan bawa ke ayahmu. Aku yakin ayahmu akan segera sembuh. Sen Lang mengucapkan terima kasih berulang kali. Membawa Xiao Huan dan dengan hati-hati. Dan buru-buru berlari menuju halaman belakang. Semua orang di keluarga Sen menunggu dengan cemas, berharap Xiao Huan dan benar-benar berhasil. Sekitar 10 menit kemudian, Sen Lang berlari kembali dengan wajah gembira. Langer, bagaimana kabar ayahmu? Ibu Sen Lang bertanya. Bu, Xiao Huan dan dari Dekan Zheng sangat berguna. Setelah ayahku memakannya, dia berhenti membuat keributan dan bahkan memanggil namaku. Dia mengenalku, Sen Lang berkata dengan penuh semangat. Benar-benar, senang sekali. Saya akan menemuinya. Seperti yang dikatakan Ibu Sen Lang, dia hendak berlari ke halaman belakang. Bu, ayahku baru bangun sebentar. Lalu dia terjatuh dan tertidur. Tidak ada gunanya kamu pergi ke sana. Sen Lang menghentikan ibunya. Presiden Zheng, kakak laki-laki saya tertidur lagi. Apa yang terjadi? Sen Wanfu bertanya dengan bingung. Pikiran Patriark Sen rusak. Tubuhnya terkendali. Dia terlalu banyak bekerja. Dan sekarang dia tiba-tiba bangun. Dia pasti sangat lelah. Jadi tertidur adalah hal yang normal. Zheng Sun menjelaskan. Ketika semua orang di keluarga Sen mendengar ini, mereka merasa apa yang dikatakan Zheng Sun masuk akal. Dan mereka semua mengangguk, menunjukkan rasa hormat yang lebih besar terhadap Zheng Sun. Sen kedua, aku telah menyembuhkan penyakit saudaramu. Bukankah ini saatnya menunjukkan kepadaku Raja Ginseng selama 10.000 tahun? Zheng Sun bertanya pada Sen Wanfu. Sen Wanfu membuka mulutnya. Tetapi ketika dia melihat Zhou Zigan dan David, mereka hanya tahu apa yang harus dilakukan. Sen Wanfu menutup mulutnya dan ragu-ragu sejenak sebelum melihat ke arah Zhou Zigan dan berkata, Saudara Zhou, kamu kembali dari celah. Dan ketika kamu tiba di rumah Sen Mueku, kami seharusnya melakukan yang terbaik untuk memperlakukanmu sebagai tuan tanah, dan mengundangmu makan. Tetapi hari ini tidak terlalu nyaman. Kuharap saudara Zhou akan membawa orang-orangmu pergi, dan aku pasti akan datang sendiri ke rumah di lain hari untuk mengundang saudara Zhou makan malam. Sen Wanfu memberi perintah evakuasi kepada Zhou Zigan. Lagi pula, dengan Zhou Zigan dan David di sini, Sen Wanfu ingin mengatakan sesuatu. Kata-kata Sen Wanfu membuat Zhou Zigan jelek, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, apa yang dikatakan Sen Wanfu sopan. Dia tidak bisa hanya tinggal di sini dan tidak pergi, bukan?
Zhou Zigan yang tak berdaya hanya bisa memandang David. Bertanya-tanya apa yang dipikirkan David. Apa menurutmu kakakmu baik-baik saja? David memandang Shen Wanfu dan bertanya. Ah, ada apa? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan keponakanku tadi? Kakak tertuaku sudah mengenalinya. Dan sekarang dia hanya tidur. Shen Wanfu yakin. Bagaimanapun juga, identitas Zheng Sun ada di sana. David mendengus dingin Xiao Huan dan bisa menyegarkan pikiran. Tapi itu hanya tonik. Tidak bisa menyembuhkan penyakit. Apalagi histeria. Apalagi saat Xiao ini. Huan dan bernilai jutaan. Saya tidak tahu caranya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.